Pada zaman dahulu, bangsa Eropa datang ke Indonesia dengan membawa misi yaitu 3G. 3G yang berarti Gold, Glory, dan Gospel. Pada saat itu, di Eropa harga rempah-rempah sangat tinggi karena kondisi yang buruk. Mereka berusaha mencari daerah-daerah penghasil rempah-rempah seperti India dan Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak jenis rempah-rempah seperti merica, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, dan rempah-rempah lainnya. Dengan membawa misi 3G, bangsa Barat melakukan perdagangan dan penaklukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka juga melakukan misi penyebaran agama. Salah satu dampaknya adalah membaiknya kondisi ekonomi Eropa dan mereka memulai ke revolusi industri. Pada tahun 1512, Portugis datang ke Indonesia. Portugis merupakan bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Asia. Awalnya, Portugis berniat untuk pergi ke India, namun usahanya tidak berhasil. Akhirnya, Portugis menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, Portugis berhasil menginjakan kakinya di Indonesia, tepatnya di Maluku, lalu membuat persekutuan dagang yang dikenal dengan Portuguese East India Company yang didirikan pada Agustus 1628 untuk kepentingan dagang Portugis di India dan tekanan pesaing Eropa. Spanyol merupakan salah satu negara Eropa yang datang ke Indonesia untuk melakukan penjajahan, penguasaan rempah-rempah, dan kedudukan wilayah Nusantara. Ekspedisi tersebut guna untuk menyaingi Portugis yang juga memiliki ambisi untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah yang baru. Bangsa Belanda. 4 kapal Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman tiba di perairan Banten pada 27 Juni 1596. Cornelis mendapat informasi bahwa di timur jauh sana ada kepulauan penghasil rempah-rempah. Pada hari itulah orang-orang Belanda telah menemukan Banten, yang sejatinya hanya merupakan sebagian kecil dari kepulauan rempah-rempah yang paling menggiurkan di dunia. Praktik kolonialisme Belanda di Nusantara segera dimulai, dan Cornelis de Houtman adalah pembuka jalannya. Bangsa Spanyol di bawah pimpinan Fernando de Magalhães atau Ferdinand Magellan menempuh jalur barat. Pada 20 September 1513, Fernando de Magalhães beserta 5 kapalnya yaitu San Antonio, Concepción, Victoria, Santiago, Trinidad bertolak dari Spanyol menuju barat melayari Samudra Atlantik. Setelah 2 bulan berlayar, ekspedisi Magellan telah melewati Brazil, Argentina, dan memasuki samudra yang sangat tenang, yang kemudian dinamai Pasifik. Pada Maret 1520, armada Magellan mencapai kepulauan Filipina. Namun, karena Magellan meninggal di Filipina, rombongan yang tersisa melanjutkan pelayaran di bawah pimpinan Kapten Sebastian Elcano yang mencapai kepulauan Maluku pada November 1521. Selanjutnya, rute perjalanan samudra bangsa Belanda. Belanda yang pertama kali berhasil mendarat di Nusantara adalah Cornelis de Houtman, tepatnya di Banten pada 27 Juni 1596. Secara garis besar, penjelajahan samudra bangsa Belanda menuju Indonesia menempuh rute Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Belanda sengaja melewati rute yang lebih jauh demi menghindari Portugis yang berkedudukan di India dan Malaka. Datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada uang di masa Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkan uang kertas dan logam mendorongnya muncul perbankan modern di Hindia dan Belanda. Salah satunya adalah The Javans Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1829. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat David et Impera, yaitu politik adu domba. Melalui David et Impera,
Pemerintah kolonial Belanda berhasil mempengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Pax Nederlandsia adalah perubahan sistem pemerintah dari administrasi tradisional ke sistem administrasi modern. Sistem ini diterapkan untuk mengganti posisi penting pemerintah daerah ke tangan pemerintah Belanda dengan cara mengangkat dan menggaji pegawai yang menduduki jabatan di struktur birokrasi. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan bangsa Portugis yang membawa semangat 3G mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu penyebaran agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Xaverius, adalah seorang misionaris dari Portugis di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut tersebar di Indonesia.